Halo Sobat Mojang Mania, jumpa lagi dengan saya, Denny Nakdalung. Oke, saya akan lanjutkan lagi untuk review Pen Authority, di mana di konten sebelumnya hanya saya unboxing saja. Kali ini saya baru sempat untuk melakukan pembongkaran secara keseluruhan. Oke, langsung saja kita menuju reelnya. Oke, ini boxnya saya akan singkirkan dulu. Nah, seperti ini dia. Terjadi perubahan besar di penampilan dan desain bodinya. Oke, seperti ini. Ini yang ukuran 4500. Nah, untuk pen sendiri itu ukurannya dia dari yang terkecil hingga yang terbesar itu di 2500 sampai di 10.500, sedangkan untuk harga itu menyesuaikan sesuai dengan ukurannya biasanya, dimana untuk yang terkecil itu dimulai dari sekitar di interval 4 jutaan dan yang terbesar 10.500 itu di sampai bahkan di 7 jutaan. Jadi intervalnya dari 4 hingga 7 juta seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi harga, sudah pasti ini harganya melebihi daripada pen slammer yang keluaran terbaru, termasuk pen slammer yang DX seperti itu. Oke, penampilannya keren sekali, jadi bisa dibilang ini lebih modis dan tampan ya. Ada sedikit tambahan semacam bodyguard ataupun cover di belakang, sehingga menambah kesan mewah daripada Pen Authority ini. Oke, sebelum lebih dalam lagi saya akan bongkar secara keseluruhan. Saya akan melihat dari sisi harga dulu. Oke, jika Anda memang memutuskan untuk membeli Pen Authority ini, ya kita harus lihat ataupun pandang dari dua sisi ataupun dari banyak sisi yang berbeda. Jika Anda memang tipikal orang yang main beli aja, nggak peduli dengan harga, ya silahkan. Tapi kalau Anda tipe orang yang teliti, detail, kemudian mencari tahu dari balik peningkatan harga tersebut, benefit-benefit apa saja yang kita dapatkan, maka saya wajibkan untuk nonton review di channel Denny Nakdalung ini. Oke, dari slammer 3 jutaan ini sudah naik ke 4 juta hingga 7 juta, jadi intervalnya lumayan besar dia. Maka hal apa yang sudah dilakukan Pen Authority untuk istilahnya menjawab ataupun mempertanggungjawabkan dari sisi kenaikan harga tersebut, karena banyak di reel lain bisa dibilang sedikit sekali perubahan yang dilakukan, tapi harganya sudah mengalami peningkatan ataupun kenaikan harga. Oke, seperti ini. Dari putaran sangat halus, bisa dibilang ini lebih halus daripada pen pada umumnya. Kemungkinan ini ada semacam floating system yang di-upgrade atau ada semacam tambahan gear kemungkinan ya. Jadi terasa sangat halus sekali. Oke. Kemudian kalau dari beratnya, saya pastikan ini lebih berat daripada pen, maksudnya daripada reel pada umumnya, karena kita tahu pen memang full metal dia. Oke. Power handle dengan model engsel seperti ini. Kemudian ini knob handle-nya aluminium ditambah dengan ekstra knob yang EVA. Nah, ini udah saya tunjukkan kemarin di konten yang sebelumnya. Ini dia knob EVA-nya. Kemudian ini bisa dibuka kayaknya nih. Nah, seperti ini dia, ini knobnya. Ada seal di sini. Kemudian ada support bearing di sini. Saya rasa ini komponennya sama dengan seri-seri pen lainnya seperti pen class, kemudian spin visor, slammer, dia akan sama seperti ini. Oke,
Ini ada 2 bearing. Kemudian di sini ada semacam sistem seal, di sini ada seal karet. Jadi bisa dibilang ini sistem sealnya bagus sekali untuk di bagian knob handle-nya seperti itu. Oke, dari handle saya rasa sudah mantap, ini sudah top Marco top ya. Kemudian ini, oke, kemarin sempat saya rasakan, ternyata ini ada semacam sedikit jeda. Oke, bisa dilihat ya, saya akan dekatkan. Nah, ada sedikit sekali jeda. Nah, kan? Ini saya duga bahwa clutch one way-nya saya rasa tidak ada perubahan. Seperti itu dia. Karena memang pen dia tidak dibaut, dia clutch-nya seperti di Shimano misalnya, atau ditaruh dengan posisi yang benar-benar rapat seperti di Daiwa. Nah, sedangkan kalau pen kan cukup dimasukkan saja tanpa ada istilahnya pemegang ataupun penahan daripada clutch one way-nya, sehingga wajar di hampir sebagian besar pen apabila reel tersebut sudah dipakai dalam jangka waktu yang lama ataupun sudah fight dengan ikan-ikan yang besar misalnya dengan pemakaian kasar, biasanya akan ada sedikit jeda. Nah, ini sudah ada jedanya dia sih. Meskipun ini bisa dibilang reel baru ini, tapi sedikit sekali kok. Oke, ini spoolnya, knob spool, ini ada sealnya, bagus ini. Kemudian sistem dragnya ini DFD deh, seperti pen slammer punya. Cuman di sini terlihat sepertinya sealnya sangat rapat sekali dia. Oke, coba akan saya bukain aja dulu. Oke, ini dibaut dia. Kemudian komponen dragnya ataupun sistem dragnya saya rasa sama seperti pen pada umumnya. Oke, di sini ada satu Carbontech drag washer. Kemudian di sini di belakangnya juga ada dragnya dia, DFD. Oke, dimana beberapa reel dengan kapasitas drag yang besar memang dia akan selalu menerapkan seperti ini sih. DFD itu di semua reel sih. Terutama untuk reel-reel yang kapasitas dragnya besar ya. Karena DFD itu merupakan sebuah keuntungan sih. Kita bayangkan simpel aja seperti pengereman motor misalnya, kalau ada rimnya depan belakang kan jadi balance dia seperti itu, tidak hanya rim depan saja atau rim belakang saja seperti itu. Nah, ini dia. Oke, ini ada drag washer di dalamnya, Carbontech, kemudian ada support bearing, bahkan di sini 2 bearing. Di depan sini ada 1, kemudian di belakangnya ada 1, kemudian di belakangnya ini ada 2 dia. Ada 2 Carbontech drag washer. Oke, dia lengket jadi 1 dengan besinya seperti ini. Kemudian ada tambahan seal di sini. Ini klikernya, dimana dia kliker ini akan terhubung dengan cakram di sini sehingga menyebabkan bunyi. Oke, bisa dibilang perfect juga untuk di bagian drag washer, sudah nggak ada yang menyebabkan pengurangan nilai daripada reviewnya. Kemudian sealnya juga bagus, rapat ya,
Meskipun yang kita ketahui bahwa sebuah reel tidak didesain untuk waterproofing atau benar-benar anti air, tapi dengan sistem seal karet yang lengkap seperti ini, dia akan memberikan persentase yang besar sekali dalam menutupi atau mengcover area-area reel yang kemungkinan nanti terjadi atau menjadi area tempat masuknya air seperti itu. Ini ada sealnya nih. Seal ini dia akan menutup nanti di lubang ininya. Oke, biasanya kan di sini ada lubang nanti di tengahnya ini, kemudian ada ini, di depannya ada ini. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami bahwa Authority ini sistem sealnya memang sudah bagus sekali. Maka dari itu disebutkan IPX8 kalau nggak salah. Oke, langsung ke bagian body. Nah, ada semacam bodyguard ataupun pelindung cover body. Kemudian untuk buka, ini kita buka 4 baut di bodinya, sama sih seperti pen pada umumnya. Karena di sini biasanya permanen, jadi kita buka body dulu dan membuka main shaftnya seperti itu. Oke, ini dia side plate-nya metal, kemudian ada seal di sini, ya kelihatan ya seal, kemudian bearingnya dikunci oleh 3 baut sehingga ini bisa dibilang presisi dia tanpa goyang-goyang. Kemudian ada seal body. Oke, seal body standar seperti Spinfisher, Class, dan Slammer. Oke, ada seal body. Kemudian untuk buka, kita bisa buka ini baut main shaftnya. Main shaftnya bisa kita tarik. Nah, kayak ini dia. Kemudian kita bisa buka gearnya. Oke. Bahan gearnya bagus, stainless. Kemudian ini as gearnya semacam apa ya? Ini kurang tahu saya, apakah semacam bronze atau titanium, saya juga kurang tahu. Tapi ini tidak seperti pen pada seri sebelumnya yang menggunakan sama-sama stainless, sehingga ini lebih terasa ringan gearnya. Ininya stainless dia untuk drive gearnya. Kemudian sistem slidingnya atau lokomotif slidernya ini stainless juga, keren ini. Oke, kemudian oscillating gearnya ini pakai kuningan. Oke, pakai kuningan. Kemudian kita lihat apakah ada support bearingnya. Ada support bearing di sini. Nah, ini saya bilang makanya terasa halusnya beda dia putarannya. Ada semacam support gear tambahan untuk di bagian oscillating gearnya. Kemungkinan ini istilahnya membagi posisi friction ataupun gesekan, sehingga antara gesekan pinion gear, drive gear, oscillating gear, dan support gear ini menjadi balance dia. Coba nanti kalau Anda di toko pancing atau di mana, silahkan putar ini pen Authority-nya, tingkat kehalusannya sangat beda sekali. Bisa dibilang tingkat halusnya itu sudah mendekati Shimano dan Daiwa sih menurut saya. Benar-benar sangat terasa halus sekali. Oke, sistem gearnya juga sempurna lah menurut saya nih. Sudah pas ini, sudah tidak ada pengurangan nilai lagi.
Oke, kemudian kita akan cek rotor. Nah, di bagian rotor nut atau baut rotor ini ada cover. Oke, ini ada semacam seal penutup di sini. Jadi seal penutup ini dia akan menempel di main shaftnya ini. Jadi benar-benar dia mengurangi resiko masuknya air. Tapi saya garis bawahi, ini air untuk cipratan ataupun guyuran seperti itu. Tapi kalau rendaman tidak, sama sekali tidak, karena semua reel, entah teknologi sealnya apapun, mau Maxil, mau IPX, mau X-Ship, X-Seal, semua saya pernah menemui reel-reel dengan teknologi tersebut pernah kemasukan air. Jadi jangan pernah istilahnya terbuai, ini IPX 8 lebih bagus, bisa direndam, bukan seperti itu. Tapi kalau reel tersebut tahan terhadap cipratan, bahkan untuk Authority ini cipratan ekstrim sekalipun saya rasa tidak masalah dia. Oke, kita ke rotor dulu. Ini ada semacam pengaman dia, bagus sih. Bener-bener terkesan saya dengan desainnya. Oke, jadi ada semacam baut kecil pengaman. Oke, harus hati-hati ya, gampang jatuh dia. Baut kecil pengaman untuk baut utama daripada line roller. Jadi mengurangi resiko kendur sendiri pada baut utama line roller, karena line roller kan dia langsung tahan beban itu untuk di bagian talinya. Jadi konsep ini yang sudah diterapkan oleh Shimano High-End, Daiwa High-End, dan sekarang diterapkan di Pen Authority ini. Jadi ini nilai plus juga untuk bagian line rollernya. Oke. Ada dua support bearing di bagian line roller, kemudian ada seal juga di sini. Oke, seal kanan kiri, di sini ada, di sini ada. Nah, ini masih menggunakan model lama, jadi ini kalau dia korosi atau misalnya kalah ininya, pemegangnya, maka dia bisa lolos biasanya. Saya sering juga menemui pen yang kejadiannya seperti itu. Dia gepeng seperti ini, bell wire assembly-nya ditaruh, kemudian terputar. Memang mengunci untuk reel baru, tapi lama-kelamaan ketika ininya bermasalah, dia akan jadi lepas. Maka sebaiknya untuk sebuah reel spinning cari saja yang jadi satu dia, ataupun direkatkan secara permanen seperti itu. Oke, ini bail armnya, bail arm dengan lever tripnya di sini, kemudian ujung guide-nya masih menggunakan semacam cetakan, cuman ini bukan zinc nih, ini lebih kayak warnanya juga agak sedikit kayak kuning-kuning gitu. Kemungkinan ini kualitasnya jauh lebih bagus daripada zinc. Oke, jadi ada memang perubahan sedikit di sini. Kalau yang lama kan pakai zinc yang gampang korosi, kalau ininya korosi patah habis sudah. Kalau Authority ini ada peningkatan dia, bagus ini. Oke, untuk bahan rotornya metal, kemudian di sini ada seal-nya. Rotor pun saya akan kasih nilai mendekati sempurna juga. Bagus rotornya.
Kemudian masuk ke bagian one way. Nah, ini terlihat sealnya rapat sekali. Oke, dari samping tertutup rapat, dari atas tertutup rapat. Oke, kemudian ini semacam ada kayak labirin gitu. Kita akan buka untuk pengecekan one way-nya. Oke, ini cover seal bagian samping, kemudian cover seal bagian atas. Ada 2 seal di sini. Kemudian ini ada lagi di sela-sela pinion gearnya, sedangkan kalau di main shaft kan tadi oleh ini dia penutupnya. Oke, di sini pun ada sealnya dan ini clutch one way-nya. Saya masih menemukan sistem clutch dan one way yang sama seperti dugaan saya di awal tadi, karena memang saya merasakan sedikit ada jeda memang di bagian clutch one way-nya. Bahkan untuk di one way ini hanya disupport oleh 1 bearing untuk yang size ini, tapi kalau yang size ataupun ukuran yang lebih besar kurang tahu juga, kemungkinan 2. Kalau untuk reel yang kapasitas untuk misalnya size besar, ukuran besar, itu memang ada 2 sih biasanya untuk bearing atas bawah sebagai support daripada pinion gearnya. Oke, kemudian ini bahan material untuk pinion gearnya terlihat seperti stainless dia. Dan ini sudah kebongkar secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan memang sudah ada beberapa perubahan-perubahan yang saya temui. Meskipun kalau dilihat dari secara keseluruhan, perubahan besar belum saya temui. Artinya bisa saya kategorikan ini masih basicnya seperti pen slammer. Oke, meskipun ada sedikit ini tambahan, ini supporting oscillating gear, kemudian material spring guide berubah, kemudian handle sempurna, sistem drag sempurna, rotor sempurna, material dan bahan gear juga sudah sangat mumpuni sekali. Ini yang masih, seandainya memang ini dirubah lagi, misalnya dibuat dengan model clutch yang lebih panjang atau lebih istilahnya memiliki nilai lebih, maka akan menambah dari kesempurnaan pen authority ini, seperti itu. Meskipun kalau dari secara keseluruhan ya ini memang sudah disesuaikan dengan budget harganya, di mana 4 juta sampai 7 juta seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke budget Anda masing-masing. Artinya beli pen slammer 4 ataupun pen slammer DX pun sudah cukup menurut saya.
dengan istilahnya apabila kita mempertimbangkan iritnya budget untuk pembelian real. Tapi kalau memang Anda untuk mengkoleksinya, untuk memilikinya, Pen Authority juga sangat rekomen sekali. Dengan secara keseluruhan ada perubahan-perubahan yang saya temukan, tapi dari sudut pandang saya pribadi masih ada sedikit yang kurang, dalam artian dengan interval harga tersebut minimal ada sedikit lagi di sini lebih disempurnakan misalnya, karena ini basicnya masih pen yang lama. Jadi bisa dua pilihan nih, artinya pen memang memberikan opsional ya, kalau memang budgetnya terbatas, pen slammer saja sudah cukup. Tapi kalau ada budget lebih, Pen Authority bisa jadi pilihan seperti itu. Jadi harapan saya dengan melihat komponen di dalamnya, Anda bisa menentukan mau ambil slammer atau mau ambil Authority seperti itu, karena semuanya sudah disesuaikan dengan budget dan biaya yang akan dikeluarkan pada saat pembelian reel ini. Oke, demikian saja review, semoga bisa menambah informasi. Mohon kritik dan saran untuk segala macam kekurangan dalam konten. Sampai ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Saya Denny Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.